静かにしてくれんね。じゃあごめんなさい。謝ってんじゃねえよ、バカ。後だもんな。おい、今言うてくれたこと。ほら、お前だけど。Masa lalu mungkin penuh dengan luka, tapi itu bukanlah akhir. Seperti kata orang, masa lalu mengajarkan kita dan bukan menghukum kita. Ini seperti kisah mantan Yakuza yang paling berbahaya ini bertobat walaupun dia dihina oleh semua masyarakat. Seperti apa kisahnya? Mari kita melebur ke ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang mantan anggota Yakuza yang baru saja dibebaskan setelah 13 tahun menjalani hukuman penjara. Pria itu bernama Mikami. Hari itu, akhirnya dia bisa menghirup udara bebas di luar penjara. Namun, kebebasan itu bukanlah hal yang mudah baginya. Mikami harus memulai hidup baru yang lebih baik, jauh dari dunia kriminal yang dulu dia jalani. Pada hari pertama di luar penjara, Mikami bertemu dengan Tsutomu Shoji dan Atsuko. Mereka dengan baik hati menawarkan bantuan agar dia bisa memulai kehidupannya. Mereka memberikan bantuan untuk bisa kembali berbaur dengan masyarakat. Sementara itu, seorang penulis bernama Tsunoda tertarik dengan kisah Mikami ini. Dia mulai mencari tahu lebih dalam tentang latar belakangnya. Tsunoda menemukan bahwa Mikami lahir di Fukuoka dan dibesarkan di panti asuhan setelah ibunya menghilang. Mikami semangat mencoba untuk menata hidupnya. Namun, jalan untuk kembali ke masyarakat tidak semudah yang dia bayangkan. Ketika Mikami mendaftarkan untuk mendapatkan bantuan sosial, seorang petugas merendahkannya bahwa mantan anggota gangster tidak berhak mendapatkan bansos. Mikami yang sudah berusaha keras untuk berubah merasa semakin kesulitan karena banyak orang masih memandang remeh masa lalunya. Kata-kata itu sangat menyakitkan bagi hatinya. Meski berusaha menahan emosi, tapi tubuhnya tidak lagi kuat untuk menahan amarahnya. Mikami jatuh pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya sangat tinggi dan CT scan mengindikasikan resiko serangan jantung atau stroke. Di rumah sakit, Tsunoda datang untuk mengunjunginya. Dia memperkenalkan diri dan mulai menggali lebih jauh tentang masa lalu dari Mikami. Tsunoda tidak hanya tertarik pada kisahnya, tetapi juga ingin membantu Mikami untuk memulai kehidupan baru bersama dengan Tsutomu Shoji dan juga istrinya. Tsunoda membantu menyiapkan tempat tinggal baru untuk Mikami. Di rumah baru itu, Mikami mulai menunjukkan keterampilan yang dimilikinya. Salah satunya adalah menjahit. Dia membuatkan tas untuk istri Tsutomu dan dengan penuh semangat dia bercerita tentang keinginannya untuk membuat alat pelindung kendo yang dia sudah pelajari di penjara. Tsutomu sangat mendukung rencana Mikami dan berharap dia bisa sukses dengan cara itu. Namun, kehidupan Mikami tidak selalu berjalan mulus. Suatu malam, dia tidak bisa tidur karena mendengar suara tetangganya. Mikami keluar untuk menegur mereka. Saat dia keluar, tumpukan sampah yang berserakan membuat Mikami terjatuh. Mikami mencoba sabar dan meski menegur dengan cara baik-baik, salah seorang tetangga malah tidak terima dan menghinanya. Mikami yang sudah berusaha menahan emosi, akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dan akhirnya terjadilah pertengkaran. Namun setelah tahu latar belakang Mikami yang seorang Yakuza, tetangga itu pun langsung ketakutan dan berteriak minta tolong. Dia mengatakan bahwa dirinya sedang dipalak oleh anggota geng. Suara teriakan itu membuat warga sekitar keluar rumah dan menarik perhatian tetangga-tetangganya. Keesokan harinya, Mikami duduk termenung di depan jendela rumah. Dia memikirkan hal-hal yang harus dia lakukan. Malam harinya, Mikami mencoba menghubungi seseorang untuk menawarkan jasanya dengan membuat pelindung kendo.
Namun ketika orang itu tahu bahwa Mikami belajar membuat peralatan itu di penjara, percakapan itu pun langsung berhenti. Orang itu menutup teleponnya seolah-olah tidak menerima latar belakang Mikami ini. Perasaannya pun semakin berat saat dia melihat orang-orang di sekitarnya sibuk bekerja masing-masing. Sementara dia kesulitan menemukan tempatnya di dalam masyarakat. Tidak lama kemudian, Mikami bertemu dengan Iguchi. Iguchi ini adalah seorang petugas yang sudah cukup lama mengenalnya. Iguchi datang untuk melakukan kunjungan rutin dan membawa kabar baik. Mikami kini diizinkan untuk memiliki HP sendiri, dan itu akan membantunya mencari pekerjaan lebih mudah. Iguchi juga berjanji akan melakukan apapun untuk bisa membantunya. Keesokan harinya, Mikami membeli HP baru dan mulai mencari pekerjaan dengan bantuan Tsunoda. Di situ Tsunoda juga terus mendokumentasikan perjuangan Mikami untuk merubah hidup. Lalu ada salah satu lowongan yang menarik perhatiannya, yaitu pekerjaan sebagai sopir. Dia sangat bersemangat untuk melamar pekerjaan itu. Namun Mikami tidak menyadari bahwa SIM-nya ternyata sudah kadaluarsa. Mikami pun memutuskan untuk mengurus perpanjangan SIM-nya. Setelah tiba di kantor Samsat, dia diberitahu bahwa karena sudah terlalu lama kadaluarsa, dia harus mengikuti tes mengemudi lagi. Saat menunggu itulah, Mikami melihat seorang wanita cantik yang membuatnya teringat pada masa lalu. Seorang wanita yang mirip dengan mantan istrinya yang bernama Kumiko. Memori itu langsung kembali ke dalam benaknya, mengingatkan Mikami pada saat-saat terakhir sebelum dia di penjara. Kumiko adalah satu-satunya orang yang membantunya dengan memberikan kesaksian di pengadilan saat dia menghadapi tuduhan pembunuhan. Kisah itu bermula 13 tahun yang lalu, ketika seorang anggota geng menyerang bar miliknya. Mikami sebenarnya hanya membela diri, namun secara tidak sengaja dia menikam orang itu hingga terluka parah. Korban saat itu masih hidup dan Mikami segera memanggil ambulan. Namun peristiwa itu berujung pada hukuman berat pada Mikami. Dia tidak menyangka bahwa kejadian itu akan menghancurkan hidupnya. Malam harinya Mikami pergi mengunjungi mantan istrinya, tapi sayangnya dia tidak bertemu dengannya. Yang dia temui justru anak perempuan berusia 9 tahun. Mikami pun mulai bertanya-tanya, apakah anak itu mungkin adalah anak kandungnya? Setelah itu Mikami pergi jajan di toko dekat rumah. Namun tiba-tiba pemilik toko yang bernama Kyosuke menahannya dan menuduhnya seorang pencuri. Mikami sempat terkejut, tapi akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak mencuri apapun. Kyosuke yang merasa bersalah lalu meminta maaf dengan memberikan makanan serta mengantarnya pulang. Sejak saat itu, Mikami dan Kyosuke pun mulai berteman. Keesokan harinya, Mikami mengikuti tes mengemudi untuk memperbaharui SIM-nya. Namun, karena lama tidak mengemudi, dia melakukan banyak kesalahan dan akhirnya gagal. Dalam perjalanan pulang, dia melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pelayan di film dewasa. Dengan bayaran cukup lumayan besar. Karena butuh uang untuk melanjutkan les mengemudi, Mikami memutuskan untuk menghubungi nomor yang ada di iklan itu. Saat dia kembali ke rumah, Tsunoda dan Yoshizawa yang mendengar pembicaraannya lalu datang menemui. Setelah itu, mereka pergi makan malam bersama, di mana Mikami menjelaskan bahwa dia berniat melamar pekerjaan itu untuk bisa membayar les mengemudi. Yoshizawa lalu mencoba membujuk Mikami untuk tampil di televisi agar kisah hidupnya bisa ditayangkan dan dia bisa mendapatkan uang untuk les mengemudi itu. Mikami awalnya menolak karena hanya ingin mereka membantunya mencari ibunya yang hilang dan bukan untuk menjadi tontonan publik. Namun setelah terus dibujuk, Mikami setuju dengan harapan ibunya bisa melihatnya jika program itu disiarkan secara nasional. Di perjalanan pulang, Mikami melihat seorang pria yang sedang dipalak dua preman. Tanpa ragu, Mikami langsung turun tangan dan menantang kedua preman itu untuk berduel di tempat yang sepi. Tsunoda dan Yoshizawa yang mengikuti terkejut dan merekam perkelahiannya. Namun, setelah beberapa saat, mereka merasa bersalah dan berhenti merekam.
Yoshizawa marah kepada Tsunoda dan menganggapnya pengecut karena memilih lari dan bukannya membantu Mikami. Keesokan harinya, Mikami bertemu dengan Ryosuke lagi yang sedang berbelanja di toko. Mikami memberitahunya bahwa dia telah ditawari untuk tampil di sebuah program TV. Namun, Ryosuke dengan cepat mengingatkan Mikami bahwa program seperti itu sebenarnya hanya untuk meraih rating, bukan untuk benar-benar membantu seseorang. Ryosuke juga meragukan niat Tsunoda yang ingin membantu. Dia mengatakan bahwa program itu mungkin menguntungkan bagi orang lain daripada Mikami. Dia menyarankan Mikami untuk tidak buru-buru mengambil keputusan karena dia juga sudah mendapatkan tunjangan. Walaupun kecil, tapi masih bisa membantu untuk bertahan hidup. Mikami yang berusaha untuk hidup mandiri tanpa bergantung pada bantuan sosial merasa tersinggung. Dia pun meninggalkan Ryosuke. Singkat cerita, Mikami kembali melakukan tes mengemudi. Namun hasilnya tetap sama. Dia selalu gagal. Karena terlalu frustasi, dia pun berusaha menemui petugas kantor kesejahteraan dan berharap dia bisa mendapatkan bantuan finansial untuk melanjutkan pelatihan mengemudinya. Sayangnya, biaya yang tinggi membuat permohonannya ditolak. Sekarang kita kembali ke rumah. Mikami mencoba menghubungi Tsunoda dan meminta uang muka untuk program TV-nya. Namun Tsunoda memberi kabar buruk dan mengatakan bahwa Mikami tidak akan menerima bayaran sebelum program itu disetujui. Hingga akhirnya dia juga memilih membatalkan ide program itu. Di sini Tsunoda merasa dengan menayangkan hidup Mikami di TV memiliki resiko yang besar dan dia tidak ingin Mikami kembali ke penjara. Di sisi lain, Mikami merasa sangat kecewa. Dia merasa Tsunoda tidak mengerti perjuangannya. Mikami merasa kesal karena terus-menerus mendengarkan nasihat dari Tsunoda. Dia pun akhirnya mematikan telepon dan menghubungi Akimasa, teman lamanya. Akimasa mengundangnya untuk datang ke Kyuzu dan Mikami pun memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Setibanya di sana, Akimasa menyambut Mikami dengan baik. Mereka berbicara sesaat dan Mikami melihat truk besar di depan rumah Akimasa, lalu dia pun meminta untuk diajari menyetir. Namun, Akimasa tiba-tiba menerima telepon penting dan harus segera pergi. Jadi, Mikami pun memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan memancing. Saat sedang memancing, Mikami kembali menerima telepon dari Tsunoda. Di sini dia hampir mematikan telepon itu karena sudah muak dengan semua nasihatnya. Tetapi kali ini Tsunoda memberikan kabar penting. Tsunoda mengatakan bahwa dia akhirnya memutuskan untuk membantu Mikami mencari sang ibu. Tsunoda menghubungi pihak panti asuhan tempat Mikami dibesarkan dan mereka sedang memeriksa dokumen lama untuk mencari info tentang ibu Mikami ini. Ketika Mikami sedang dalam perjalanan pulang, dia melihat banyak polisi berkumpul di depan rumah Akimasa. Mikami berlari menuju rumah itu, tetapi Kumiko yang ada di sana pun menahan. Kumiko menjelaskan bahwa Akimasa sedang menghadapi masalah dengan anak buahnya yang telah dicurigai mencuri uang. Namun, anak buah yang bersalah malah melaporkan kejadian itu ke polisi dan membuat situasinya jadi semakin rumit. Setelah kembali dari Kyuzu, Mikami dan Tsunoda pergi ke panti asuhan tempat Mikami tinggal saat kecil. Di sana mereka diberitahu bahwa dokumen tentang ibu Mikami telah dibuang dan dibakar 10 tahun yang lalu. Namun pihak panti membawa seorang wanita tua yang bernama Tamura yang dulu pernah menjadi relawan di panti itu. Tamura mengatakan bahwa dia tidak ingat banyak tentang ibu Mikami, tetapi dia mengenang saat-saat bernyanyi bersama dengan anak-anak panti. Mikami merasa kecewa karena dia tidak mendapatkan info yang dia inginkan. Namun dia tetap menemukan petunjuk lain. Dan di sana dia mendengarkan anak-anak panti bernyanyi dan kenangan masa kecilnya pun kembali muncul.
Emosinya tidak terbendung. Lagu itu membawanya pada kenangan lama yang indah namun juga menyakitkan saat ditinggal sang ibu. Mikami pun ikut bermain bola bersama anak-anak panti. Namun saat salah satu anak berhasil mencetak gol, dia tidak bisa menahan kesedihannya. Mikami terjatuh di lapangan dan menangis terisak. Perasaan itu begitu berat, seolah masa lalunya yang penuh kesulitan pun datang kembali. Beberapa hari kemudian, berkat bantuan Iguchi, Mikami akhirnya mendapatkan pekerjaan paruh waktu di sebuah panti jompo. Di sini dia merasa sangat senang. Mikami tidak sabar untuk memberitahukan Ryosuke yang ikut merasa bahagia mendengarkan kabar itu. Ryosuke mengajaknya ke ruangan dan memberinya pinjaman uang, dengan harapan agar Mikami bisa terus bekerja dan mengembalikan pinjaman itu. Di rumah, teman-teman Mikami yang selalu mendukungnya mengadakan makan malam untuk merayakan keberhasilan Mikami mendapatkan pekerjaan. Mereka memberikan nasihat dan motivasi, serta memberikan hadiah berupa sepeda agar Mikami bisa pergi bekerja lebih mudah. Tsunoda yang sedang menelpon Yoshizawa memberikan kabar bahwa dia akan melanjutkan menulis kisah hidup Mikami yang mungkin bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Kehidupan baru Mikami telah dimulai dan dia terlihat menikmati pekerjaannya. Tak lama setelah itu, dia juga berhasil lulus tes mengemudi. Namun di tempat kerjanya, dia melihat seorang karyawan dengan keterbelakangan mental yang dibuli oleh semua rekan-rekannya. Melihat hal itu pun membuat Mikami marah, dan untuk sesaat dia merasa ingin melawan para pengganggu itu. Namun dia pun menahan emosinya hingga rasa sakit itu pun terasa sesak di dadanya. Mikami mencoba kembali fokus dan berusaha tetap tenang. Meskipun setiap hari dia harus berhadapan dengan situasi yang mengingatkannya pada sisi gelap kehidupannya. Saat sedang bekerja, karyawan yang tadi membuli itu mendekat dan duduk di dekat Mikami. Mereka mulai mengejek kembali, meniru-niru gaya si karyawan yang dibuli. Mikami pun merasa marah dan ingin melakukan sesuatu, tetapi dia memilih untuk tidak peduli. Dia berpura-pura tidak mendengarkan dan berusaha tetap fokus pada pekerjaannya. Dan ketika hendak pulang, karyawan dengan keterbelakangan mental itu memberikan bunga kepada Mikami. Mikami menerima bunga itu dengan mata yang berkaca-kaca. Dia merasa tersentuh dengan kebaikan orang itu, meskipun dia sendiri merasa terluka. Di perjalanan pulang, Mikami menerima telepon yang membuat jantungnya berdebar. Dan itu ternyata adalah Kumiko, mantan istrinya. Di sini dia mengajaknya untuk kembali berkencan. Mikami juga tidak bisa menahan kebahagiaannya karena setelah sekian lama dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertemu kembali dengan wanita yang dulu sangat dia cintai. Harapan dan kebahagiaan mengalir begitu saja, seolah-olah masa lalu yang kelam bisa terlupakan. Namun ketika Mikami sampai di rumah, kebahagiaan itu tiba-tiba sirna. Dia merasa pusing yang sangat hebat, tubuhnya terasa lelah dan lemah, dan kesadarannya pun hilang begitu saja. Tsunoda yang telah lama mendukung Mikami begitu terpukul. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa sahabatnya yang baru saja mulai menemukan harapan harus meninggalkan dunia ini dengan begitu cepat. Dan yang tersisa hanyalah cerita Mikami yang ditulis di sebuah buku untuk menjadi penyemangat bagi orang-orang yang merasa dunia ini begitu jahat. Tapi dengan berani berjuang, satu persatu kebaikan akan datang pada waktu yang tepat. Dan film pun tamat.